Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar lebih dari 100 kali setiap hari. Waktunya ditentukan atau tidak, Ustaz? Tidak, waktunya tidak ditentukan. Nabi kita bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai segenap manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Yaitu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Nabi saja 100 kali. Nabi, seorang Rasul, kekasih Allah, mendapat wahyu Al-Quran. Surganya tidak akan ada yang mengalahkan. Puncak kenikmatan surgawi berada di surga yang paling top. Tidak ada yang mengalahkan. Ya. Manusia tanpa celah, manusia tidak punya dosa, itu saja dalam sehari masih beristighfar mohon ampun kepada Allah 100 kali. Itu Nabi loh, Rasul loh. Lah kita, Nabi bukan, apalagi Rasul, jelas bukan. Surganya belum jelas, neraka sudah jelas, hisab masih menegangkan. Itu saja istighfarnya eling. Kadang kalau habis sholat istighfarnya cepet-cepetan. Nah, di luar itu waktu kita habis untuk urusan dunia. Jangankan istighfar sehari 100 kali sesuai dengan contoh Nabi, mengikuti Nabi. Lah sehari 15 kali saja bumbuan, sosok iya sosok ora. Kenapa 15 kali? Karena zikir sesudah sholat itu kan kita istighfar paling tidak 3 kali, sholat ada 5 waktu, nah, berarti 3 kali 5, 15 kali. Itu saja sok dilakoni genep 15, sok banyak tidak genepnya Pak. Memang seringkali ini kita tidak sadar diri, terlalu pede dengan amal yang sudah kita lakukan, seolah-olah yakin bahwa amal kita akan membawa kita masuk ke surga. Padahal Nabi itu tanpa celah, ya, surganya sudah paling top. Itu beliau sholat saja sampai bengkak-bengkak kakinya, bermunajat kepada Allah. Padahal kalau tidak bengkak, itu surganya juga tidak akan berubah. Kenapa? Itu hendak memberi pelajaran pada umatnya bahwa aku ini Nabi saja, Rasul, kekasih Allah yang menerima wahyu Al-Quran. Kesungguhanku dalam beribadah kepada Rabbku yaitu Allah itu seperti ini loh. Sholat sunnah, qiyamul lail, tahajud sampai kakiku ini bengkak-bengkak. Ini surgaku yang sudah sangat jelas. Aku manusia tanpa dosa. Itu beribadah, mendekat, bermunajat kepada Allah saja sampai seperti ini kesungguhanku. Apalagi kalian sebagai umatku kok bisa beribadah kepada Allah nek mung eling. Padahal surgamu itu belum jelas, nerakamu sudah cetha di pelupuk mata, hisabmu masih menegangkan. Kok masih seenaknya sendiri mendekat kepada Allah? Kok masih seenaknya sendiri bermunajat kepada Allah nek pas ingat tok? Seakan-akan Allah yang butuh kamu, bukan kamu yang butuh Allah. Seakan-akan kalau kamu tidak taat pada Allah, Allah rugi. Kok masih seenaknya sendiri ongkang-ongkang kaki, masih slow. Namun untuk mengejar duniamu, sudah luar biasa potensi, segenap potensi dicurahkan. Pagi ini ada di kota ini, sorenya ada di kota lain, malamnya ada di kota C, hanya untuk mengejar duniawi. Tidak kenal ngantuk, tidak kenal capek, tidak kenal sakit.
Badan meriang sedikit tuh rapopo, harus mangkat, karena kalau tidak mangkat akan kehilangan nominal, misalkan 1 juta. Potong uang lembur, misalkan 200.000 atau berapa, wah tetap mangkat meskipun sedang sakit. Pagi ini Fulan panjenengan saudara harus berada di sini. Nanti jam 1 siang saudara harus ada di sana. Nanti jam 7 malam harus ada di sana. Nanti dini hari harus ada di kota lain. Kalau tidak, maka akan potong gajinya. Nah, kita akan berusaha sekuat tenaga. TKT kalau lelah, karena sudah sekian jam bekerja lelah, waduh, nanti siang kalau saya tidak ke sana, saya akan dipotong gaji. Apa yang dilakukan? Bagaimana untuk menutup lelah itu? Doping. Terus-terusan doping, padahal doping itu menurut medis terus-terusan itu membahayakan kesehatan. Namun kita rela dan ikhlas. Tidak sedikit di antara kita yang melakukan itu agar tujuan duniawinya tercapai. Jadi kesungguhannya sedemikian rupa untuk mengejar duniawi. Kesungguhannya sedemikian rupa. Namun kalau untuk mengejar akhirat itu kok pas eling tok. Ayo ngaji, ayo tahajud, wah cik ngantuk. Loh ngantuk, ayo dipaksa. Pertama memang ngantuk, nanti lama-lama terbiasa, malah dalil. Apa kamu tidak tahu? Nabi itu juga bersabda, innali badanika alaika haqqon. Badan kita ini punya hak untuk kita istirahatkan. Nah ini aku butuh istirahat. Ya tahajudnya sesuk-sesuk wae lah. Istighfar, wis engko istighfare gampang. Kesel lho ping 100 kuwi. Namun kalau diingatkan, lah kalau untuk urusan dunia kok lupa untuk mengistirahatkan badannya. Aku urusan liya, kalau aku istirahat badan ora lembur, lah piye cicilanku? Mobil saya bagaimana nyicilnya? Rumahnya bagaimana? Sepeda motornya bagaimana nyicilnya? Iming-iming dunia saja kita luar biasa usahanya, mengerahkan segenap potensi, apapun itu potensi kita. Sampai-sampai waktu untuk akhirat kita lupakan, bahkan tidak punya sama sekali. Waktu akhirat. Coba sekarang kita mari tanya nurani kita masing-masing. Untuk setiap hari membaca mushaf itu berapa menit yang kita lakukan? Padahal itu ya, kehidupan akhirat kita. Namun untuk dunia dari 24 jam sehari ini berapa puluh jam yang kita habiskan untuk dunia. Namun berapa menit yang kita gunakan untuk akhirat? Istaftu qulubakum ta'alau ila istifta'i qulubina. Mari kita masing-masing tanyakan nurani kita sendiri-sendiri. Untuk dunia sehari 24 jam ini berapa puluh jam yang kita gunakan? Untuk akhirat sehari 24 jam ini berapa menit yang kita gunakan? Saya tidak menanyakan berapa jam yang kita gunakan untuk akhirat, namun berapa menit. Karena jujur saja, waktu kita berjam-jam untuk dunia, namun untuk akhirat ya hanya berapa menit, belum sampai 1 jam. Maka saya tanyakan berapa menit untuk akhirat, bukan berapa jam. Kalau untuk dunia yang saya tanyakan itu berapa jam, bukan berapa menit. Nah, ini pertanyaan untuk kita semua agar kita muhasabah, mawas diri. Padahal ayatnya cetha, coba diingat kembali. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Bukan wabtaghi fima ataqallahu dunya, bukan. Namun wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya.
ayatnya bukan berbunyi wala tansa nasibaka minal akhirah, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Dibuka wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, diakhiri wala tansa nasibaka minad dunya. Nah, tanpa sadar dengan perbuatan kita sudah kita balik ayat ini. Tanpa sadar. Jadi ayatnya seolah-olah sudah kita balik sehingga bunyinya tidak lagi wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, namun wabtaghi fima ataqallahu dunya. Bukan lagi wala tansa nasibaka minad dunya, namun sudah kita balik dengan perbuatan kita. Bunyi ayatnya menjadi wala tansa nasibaka minal akhirah. Sehingga tanpa sadar kita membalik bunyi ayat ini dengan perbuatan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Maka dibaca ayatnya saat. Surat Al-Qasas nomor surat 28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Nah, ya toh. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan kepadamu untuk kepentingan akhirat. Maksudnya, kejarlah kepentingan akhirat, kejarlah akhiratmu itu dengan semua potensi, segala daya dan upaya yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Baik anugerah yang telah Allah berikan berupa potensi daya pikir, potensi akal, potensi kesehatan, potensi tenaga, fisik, potensi harta benda, bahkan dengan potensi nyawa yang telah Allah anugerahkan pada kita. Potensi kesehatan. Semua yang telah Allah anugerahkan, mari kita gunakan semaksimal mungkin untuk mengejar kepentingan akhirat kita. Gunakan semua potensi yang Allah berikan, apapun itu potensinya, untuk kehidupan akhiratmu. Kemudian lanjut. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, kita fokus dalam ayat-ayat ini. Dunia itu hanya wala tansa, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Meski kamu segenap potensi kamu gunakan untuk mengejar akhirat, namun ingat, jangan lupakan duniamu. Di dunia itu kamu butuh makan, kamu butuh minum, maka jangan lupa untuk berusaha mendapatkan makan dan minum juga. Nah, dunia ini kamu butuh sandang, kamu butuh papan, maka jangan lupa usahakan bagianmu itu ketika di dunia. Namun kalau sampai itu tidak ada, kita sampai tidak punya papan, tidak punya rumah, ya jangan bersedih, karena perintahnya jangan kamu lupakan. Tidak bisa makan seperti orang-orang kaya, sehari 3, 4, 5 kali makan dengan lauk mewah. Kita hanya diberi karunia Allah makan sehari sekali dengan lauk yang seadanya. Alhamdulillah. Masih banyak orang-orang yang untuk makan sekali saja lebih susah. Jangan lupakan. Maka jadikan akhiratmu di hatimu. Ayat ini maksudnya begitu. Jadikan akhiratmu di hatimu. Jadikan dunia di tanganmu, jangan dibalik. Jangan dibalik sehingga dunia di hati kita, akhirat di tangan kita. Kalau itu kita lakukan, dunia di hati, kita kehilangan dunia,
kehilangan kesempatan kenaikan gaji, kehilangan tambahan uang lembur, kehilangan peluang kenaikan pangkat, maka kita akan kecewa bersedih hati. Kehilangan sepeda motor puluhan tahun diingat terus, kehilangan uang akan ngelokro, bersedih, diingat-ingat terus. Mengapa? Karena dunia kita jadikan dalam hati kita. Segala sesuatu yang ada dalam hati itu kalau hilang, kita akan kecewa, sedih. Nah, kalau akhirat hanya ada di genggaman tangan, maka kalau akhirat kita hilang, kita tidak akan sedih. Ya. Akhirat, genggaman tangan itu, sesuatu yang kita genggam itu satu saat akan terlepas. Tidak mungkin akan kita genggam terus. Contoh nyata, HP yang panjenengan genggam itu satu saat jenengan pegang, satu saat jenengan letakkan, akan terlepas. Tidak mungkin HP itu jenengan akan pegang terus begini kemanapun panjenengan tindak. Di kantor jenengan pegang, di tempat makan jenengan pegang, tempat tidur jenengan pegang, di kamar mandi jenengan pegang. Tidak mungkin. Satu saat sadar atau tidak sadar pasti akan terlepas. Kecuali HP itu jenengan pegang begini, jenengan lakban. Jenengan lakban yang sangat erat, double-double lah, HP itu tetap dalam genggaman panjenengan. Meski begitu ketika panjenengan tidur, tanpa sadar jenengan tidak akan perhatian pada HP-nya. Artinya sekalipun jenengan lakban tetap tergenggam dalam tangan, namun tidak menjadi fokus panjenengan ketika jenengan sedang tertidur. Jika meskipun HP dilakban masih melekat dalam tangan, jenengan tidak peduli, wong tertidur, tidak peduli. Nanti kalau bangun itu tidak akan gelo, waduh saya tertidur sehingga saya melewatkan banyak chattingan, banyak ini. Tidak akan kecewa begitu, meski HP masih ada di tangan. Nah, itulah harusnya dunia kita jadikan dalam genggaman tangan kita. Jangan akhirat yang kita jadikan dalam genggaman tangan kita. Kalau akhirat yang berada dalam genggaman tangan kita, kehilangan waktu sholat biasa saja, tidak kecewa, tidak sedih. Kehilangan kesempatan ngaji, mendengarkan kajian secara online dengan khusyuk, hikmat, dengan penuh hikmat, ya tidak sedih, tidak kecewa. Ngaji yo ngaji, ngeraji yo ngeraji. Sehingga mendengarkan kajian online sing ngisi petentengan karena hanya berhadapan dengan kamera. Sing ngrungokke ning omah ucul kaos, tutuk-tutuk lawang. HP-nya tetap nyala, TV-nya tetap nyala, ning disambi tutuk-tutuk lawang, disambi aktivitas kesana kemari, ngeligo ucul kaos kelekaran, jadi pengantar tidur. Apa boleh? Boleh, monggo silakan mau kajian online, ning tega panjenengan. Yang ngisi saja petentengan, persiapan. Yo mandi, sing ngisi sing adus dulu. Ya, karena mau berhadapan dengan kamera, milih baju yang pantas digunakan, sehingga selama 3 jam dalam kajian akad pagi ngisi secara petentengan. Sing ngrungokne di rumah disambi tutuk-tutuk, dak-dok, kurang banter, dok kan itu, pakune randang delep. Kalau geraji orang dang potol semakin cepat, suaranya semakin kenceng. Kira-kira menang bunyi pukul besinya, bunyi gerajinya, atau menang suara kajiannya? Ya menang gerajine, menang tutuk-tutuk itu.
Nah, dari situ maka mari ta'alau ila istifta'i qulubina. Kita tanya nurani kita masing-masing, apakah akhirat sudah di hati kita, dunia di tangan kita, atau jangan-jangan terbalik, selama ini sampai detik ini dunia masih di hati kita, sehingga kalau kita kehilangan dunia kita bersedih hati, akhirat di tangan kita, kalau kita kehilangan kesempatan akhirat sehingga kita tidak merasakan apapun, jangankan sedih, gelo sithike ora. Jangankan sedih, gelo sithike ora. Lah kalau ini yang terjadi, berarti sampai detik ini ayat tadi sudah kita balik sendiri dengan perbuatan kita, sehingga kita tidak sadar ayat yang seharusnya bunyinya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah menjadi wabtaghi fima ataqallahu dunya. Ayat yang awalnya berbunyi wala tansa nasibaka minad dunya, ternyata kita balik tanpa sadar menjadi wala tansa nasibaka minal akhirah. Kalau urusan akhirat wis nek eling wae, nek ora eling ya wis rasah rapopo, tidak gelo, tidak menyesal, tidak kecewa, tidak sedih kehilangan kesempatan akhirat. Namun gelo luar biasa, grantes luar biasa kalau kehilangan kesenangan duniawi. Mengapa? Karena dunia sudah di hati, akhirat ada di dalam genggaman tangan. Nah, mari mulai hari ini kita balik. Nabi saja seorang rasul, manusia agung, manusia sempurna, tanpa celah, tanpa dosa. Itu saja kesungguhannya beribadah kepada Allah sampai kaki beliau bengkak. Kesungguhannya untuk mohon ampun kepada Allah minimal 100 kali sehari beliau beristighfar. Padahal beliau itu sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Andai kata tidak beristighfar, beliau tetap tidak punya dosa. Lah ini hendak mengajarkan kepada umatnya, aku yang nabi, yang rasul saja seperti ini kesungguhanku. Nah, kamu bukan nabi, bukan rasul, bukan kekasih Allah, kok sak senenge dhewe. Untuk akhirat kok nek eling tok. Lah terus kowe iki sapa kan itu. Kita itu manusia pengennya hidup kaya raya, ya, kita inginnya begitu, hidup selamanya, hidup kaya raya, hidup selamanya, mati masuk surga, surganya surga Firdaus. Nah, itu keinginan kita. Neng usaha ke arah sana kalau nek pas ingat saja. Nek pas eling, lah kok gitu mengharapkan surga Firdaus. Padahal Nabi saja memberi contoh sedemikian rupa. Maka mari kita berbenah bersama-sama. Azamkan pada diri kita masing-masing, pada hati kita masing-masing, mulai detik ini bismillah, hanya mengharap ridha Allah. Jadikan akhirat di hati kita, dunia dalam genggaman tangan kita, kematian di pelupuk mata.